Halo, jadi saya perwakilan dari kelompok 1 untuk tugas perilaku organisasi akan mengambil satu contoh perusahaan yang ada di Kota Madiun, yaitu Bluder Cokro. Seperti yang kita tahu, di dalam perusahaan Bluder Cokro ini ada 3 keunggulan rasa, yaitu kismis, keju, dan juga coklat. Nah, butter yang dibuat oleh Bluder Cokro ini langsung didatangkan dari Eropa, jadi kualitasnya sangat-sangat terjamin. Nah, roti ini pun bisa dinikmati untuk semua kalangan, mulai dari anak kecil hingga lansia. Nah, apa sih kunci dari keberhasilan memanajemen ini? Yaitu kecocokan dalam menempatkan karyawannya untuk dari segi keterampilan. Jadi karyawan ditempatkan menurut skillnya. Dan juga di dalam Bluder ini ada susunan struktur organisasi. Yang pertama adalah direktur. Untuk tugas direktur sendiri adalah untuk memutuskan keputusan terhadap tindakan yang akan diambil supaya perusahaan berjalan sesuai tujuan. Yang kedua adalah manajer. Nah, manajer ini bertugas untuk mengintegrasikan dan juga memberikan pengarahan kepada karyawannya, dan tidak lupa juga untuk mengembangkan melalui pelatihan. Nah, untuk manajer ini sendiri dibagi menjadi 3, yaitu manajer pemasaran, manajer produksi, dan juga manajer keuangan. Nah, di sini untuk model pohon motivasi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah akar pohon, yang kedua adalah batang pohon. Nah, di dalam akar pohon ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah capability atau kemampuan. Yang kedua adalah clarity atau kejelasan, dan yang ketiga adalah comfort atau kenyamanan. Untuk clarity itu adalah kejelasan tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan tiap individu atau tiap karyawan, tiap posisi yang ditempati, seperti itu. Seperti misalnya dalam manajer pemasaran. Nah, manajer pemasaran ini memegang tanggung jawab dalam pemasarannya, dalam bagaimana mempromosikan produk agar sesuai target yang sudah dituju. Untuk capability yaitu kemampuan. Nah, bagaimana karyawan dapat melakukan tugasnya menggunakan kemampuan atau menggunakan skill yang ia punya. Semisal untuk manajer produksi. Nah, di dalam produksi sudah disiapkan mesin-mesin yang modern untuk menunjang kinerja produksinya. Selain itu, dengan adanya mesin yang modern juga dapat menggapai tingginya permintaan konsumen. Jadi tidak ada permintaan yang terbuang. Yang ketiga adalah comfort atau kenyamanan. Nah, di sini membahas mengenai kenyamanan fisik di tempat kerja, seperti suasana, bagaimana tempat kerjanya, dan juga bagaimana kehangatan antar relasi dengan teman-teman atau dengan sesama karyawan. Semisal di dalam ruangan ini disediakan AC untuk menambah kenyamanan karyawan dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Yang kedua adalah batang pohon. Nah, batang pohon ini untuk menyangga atau menyokong motivasi dari karyawan. Bagian batang terdiri dari faktor pembentuk motivasi lanjutan yang disebut magic, yaitu yang pertama adalah meaning. Meaning adalah kesadaran diri dari karyawan bahwa yang ia lakukan adalah bermakna. Contohnya adalah pimpinan dari perusahaan Bluder Cokro memberikan perhatian kepada karyawannya akan pentingnya kesadaran dalam pelaksanaan tugas dipekerjakan melalui komunikasi bilateral yang baik. Nah, kesadaran karyawan ini akan mendorong untuk melakukan pekerjaannya secara maksimal atau kinerjanya. Nah, dengan demikian karyawan dapat menggunakan seluruh kemampuannya untuk kerjanya. Jadi ia merasa bahwa pekerjaan ini adalah bermakna dan tidak sia-sia. Yang kedua adalah appreciation. Jadi di sini mengenai atasan akan memberikan reward atau penghargaan kepada bawahannya bahwa karyawan telah melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan begini karyawan akan lebih merasa untuk dihargai dan lebih diperhatikan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah grow atau pertumbuhan. Jadi di sini karyawan itu dapat mengembangkan skillnya,
dapat mengembangkan kemampuannya baik secara pribadi maupun untuk perusahaan secara profesional pastinya. Misalnya di dalam perusahaan Bluder Cokro ini, ia membuka gathering untuk menambah relasi para karyawannya dengan karyawan dari perusahaan lainnya. Nah, dari situ para karyawan dapat saling berbagi pengalaman, dapat saling berbagi ilmu, knowledge, seperti itu. Yang keempat adalah independence, yaitu kebebasan dalam memiliki ide atau bergagasan lalu dituangkan ke dalam tugas. Jadi karyawan dapat memiliki kebebasan untuk mengeksplor apa saja yang dapat ia perbuat agar tujuan perusahaan dapat segera tercapai dengan hasil yang lebih maksimal. Misalnya pada Bluder Cokro ini, ia memberikan komunikasi dua arah, di mana pimpinan dapat memberikan feedback kepada bawahan, begitupun sebaliknya. Dan yang terakhir adalah connection. Connection sendiri adalah hubungan atau ikatan antar kerja, antara bawahan dengan atasan, antara sesama atau sesama manajer, antara sesama karyawan atau sebaliknya. Contoh dari connection sendiri juga dapat seperti tadi, gathering untuk membangun relasi dan untuk memperkuat solidaritas antar karyawan dan juga antar perusahaan lainnya. Dengan adanya diskusi dan juga adanya koordinasi yang baik melalui perundingan, maka akan didapatkan hasil atau keputusan yang lebih baik dengan keputusan bersama antar teamwork yang lebih tepat dan efisien. Jadi sekian yang saya sampaikan mengenai tugas kali ini. Semoga mendapatkan manfaat. Akhir kata, terima kasih. Happy for watching.